Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, selamat datang kembali dengan pembelajaran IPS kelas 7 di semester genap. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini bersama Ibu Siti Zubaidah akan menyampaikan tema tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Mari kita awali pembelajaran dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan kali ini adalah menjelaskan kelangkaan kebutuhan, menyebutkan faktor penyebab terjadinya kelangkaan kebutuhan, menjelaskan pengertian kebutuhan, menyebutkan macam-macam kebutuhan, dan mengidentifikasi tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Mari kita pelajari satu persatu tujuan pembelajaran kali ini. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia ini, mari kita lihat ayat Al-Quran yang berhubungan tentang penciptaan bumi untuk kepentingan manusia. Dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa betapa manusia ini diciptakan oleh Allah dengan kemuliaannya, dengan menciptakan bumi ini untuk kepentingan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Untuk itu, patutlah kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada tema kali ini yang akan kita pelajari pertama kali adalah kelangkaan kebutuhan. Kita tahu bagaimana pemenuhan kebutuhan manusia bisa dilakukan. Berawal dari usaha memenuhi kebutuhan, manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi, di mana makhluk ekonomi merupakan makhluk yang memenuhi kebutuhannya, atau dikatakan sebagai homo economicus. Selanjutnya, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, di mana dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak bisa hidup sendiri, tapi harus ada keterlibatan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sekarang perhatikan gambar ini, anak-anak. Pernah lihat di lingkungan kalian kejadian seperti ini? Ya, di mana masyarakat kesulitan untuk mendapatkan LPG, gas LPG, sedangkan penduduk yang membutuhkan sangat banyak. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya kelangkaan kebutuhan. Kita lihat slide berikutnya. Gambar tadi telah ditunjukkan bahwa bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan persediaan barang yang sedikit atau terbatas dengan jumlah penduduk yang membutuhkan sangat banyak atau kebutuhan manusianya yang sangat besar jumlahnya. Hal inilah yang bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan kebutuhan. Bisa kita simpulkan bahwa kelangkaan kebutuhan terjadi karena adanya
kebutuhan dan keinginan manusia yang sangat banyak, sedangkan alat pemenuhannya atau pemuasnya sangat terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu, ada usaha yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasinya. Seperti apakah itu? Anak-anakku sekalian, adanya kelangkaan kebutuhan, ada beberapa usaha yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Di antaranya yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan yang ada. Yang kedua, arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Yang ketiga, memproduksi barang baru dengan alat produksi yang ada. Yang keempat, mengganti alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya sedikit atau yang mahal dengan alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya banyak dan tidak mahal. Yang kelima adalah menyusun skala prioritas kebutuhan. Ini momennya sangat bagus, di mana di masa pandemi seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia atau bangsa lain, ada beberapa kebutuhan yang memang langka karena tidak bisa tersedia, karena adanya keterbatasan manusia dalam melakukan aktivitas, sehingga langka untuk mencari kebutuhan. Sekarang bagaimana kita akan melihat sumber daya apa saja yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di antaranya, sebagai pendukung sumber daya yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah sumber daya alam, di mana sumber daya alam ini sudah tersedia di sekitar lingkungan kita. Berikutnya adalah sumber daya manusia. Ini bagaimana kemampuan manusia bisa mengolah, memanfaatkan, dan menggunakan sumber daya manusia supaya bisa arif dan bijak mengolahnya. Yang ketiga adalah sumber daya modal. Sumber daya modal ini adalah modal atau biaya yang dimiliki. Kalau modalnya banyak, mungkin kebutuhan manusianya akan semakin banyak. Tapi kalau modalnya sedikit, kita harus menyesuaikan kondisi yang ada. Selanjutnya, sumber daya yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan adalah kewirausahaan. Apa ini anak-anak? Kewirausahaan merupakan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelolanya. Misalkan insinyur, dia akan bisa mengelola dalam bidang tekniknya. Kemudian sarjana perdagangan akan mengelola kebutuhan berkaitan dengan kegiatan ekonominya. Atau profesor yang merancang dalam hal pembangunan suatu wilayah. Dan lain-lain. Itu salah satu contoh bagaimana kewirausahaan itu bisa mendukung adanya usaha memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, kita akan melihat apa itu kebutuhan anak. Kita sering mendengar, kemudian mengucapkan kebutuhan. Kebutuhan sebenarnya adalah hasrat atau keinginan manusia terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi. Kalau kita tidak membutuhkan, berarti kita tidak akan punya keinginan. Tapi kalau kita membutuhkan, itu dianggap sebagai kebutuhan yang memang harus kita penuhi bagaimanapun caranya. Yang pertama, kita bisa melihat kebutuhan itu dilihat dari intensitasnya atau keberadaannya di dalam kehidupan. Ini adalah hal yang sangat penting, di mana menurut intensitas kebutuhan manusia terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus disediakan. Kita ada 3 kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan.
Yang kedua, sekunder atau kebutuhan lanjutan atau tambahan. Kebutuhan ini sebagai pelengkap dari kebutuhan primer. Misalkan sekolah, kita sebagai pelajar membutuhkan peralatan sekolah. Kemudian di era pandemi ini kita membutuhkan HP sebagai media informasi. Sedangkan yang ketiga adalah tersier, yaitu kebutuhan yang sifatnya barang mewah, misalkan mobil, perhiasan, kemudian barang-barang yang mungkin tidak dimiliki oleh setiap orang. Kemudian dilihat berdasarkan sifat, kebutuhan ada dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu berkaitan dengan kebutuhan fisik kita, misalkan olahraga, makan, minum, istirahat. Sedangkan kebutuhan rohani berkaitan dengan kondisi dalam tubuh manusia, misalkan apa? Ketenangan batin, beribadah, kemudian berbuat baik dengan orang lain. Itu merupakan salah satu kebutuhan yang dilihat berdasarkan sifatnya. Berdasarkan waktu, kebutuhan ada 3 macam, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan masa depan, kebutuhan sepanjang masa. Misalkan sekarang adalah makan, minum, tidur, istirahat, sekolah. Sedangkan masa depan yang digunakan untuk masa depan kita, misalkan apa? Nanti setelah lulus dari sekolah sekarang, kita butuh kuliah untuk melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, menabung, itu juga bentuk kebutuhan di masa depan. Menikah juga, ya, tapi belum kita pikirkan. Yang jelas itu merupakan kebutuhan di masa depan. Sedangkan kebutuhan sepanjang masa adalah, sebagai contoh, kebutuhan ini akan senantiasa kita butuhkan, yaitu beribadah. Itu merupakan salah satu kebutuhan yang terus kita laksanakan sampai kita tua. Sedangkan kebutuhan berdasarkan subjek, di sini dilihat berdasarkan siapa yang menggunakannya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok, atau bisa digunakan secara bersama-sama. Berikutnya, dari berbagai kebutuhan yang sudah kita ketahui tadi, baik berdasarkan intensitasnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan subjeknya, berdasarkan pemenuhannya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa kebutuhan tersebut harus kita sediakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya kebutuhan manusia adalah jenis kelamin. Jelas ini antara laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini bisa kita lihat dan bisa kita rasakan kalau kita menjadi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kebutuhan yang akan dibutuhkan itu akan semakin banyak. Hal itu memang sesuai dengan kondisi tingkat pendidikannya. Berikutnya adalah perbedaan selera. Perbedaan selera ini adalah salah satu yang wajar, di mana masing-masing makhluk hidup memiliki selera yang berbeda-beda. Tidak bisa kita menyamakan antara orang satu dengan yang lain, itu seleranya sama semua, nanti tidak ada variasi. Selain itu ada juga karena faktor tempat tinggal. Misalkan adanya manusia atau masyarakat yang hidupnya di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dilihat dari kondisi rumah pun itu sudah kelihatan. Kalau daerah dataran tinggi, kondisi rumahnya akan pendek-pendek. Kalau daerah dataran rendah, tinggi-tinggi. Ini digunakan untuk sirkulasi udaranya akan lebih mudah. Begitu juga dalam hal berpakaian. Kalau daerah dataran tinggi mungkin
pakaiannya tebal-tebal, kemudian pakaian panjang. Sedangkan kalau daerah dataran rendah itu pakaiannya tipis dan mungkin ada beberapa yang pendek, tapi itu menyesuaikan dengan kondisi keyakinan masing-masing. Selain itu ada tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu negara apabila ilmu penguasaannya sudah tinggi, teknologinya tinggi, maka jenis kebutuhannya akan sangat simpel sekali, tapi dengan harga yang mungkin relatif tinggi dibandingkan dengan tingkat ipteknya yang masih rendah. Itu akan bermacam-macam. Berikutnya adalah perbedaan gaya hidup. Gaya hidup seseorang akan menentukan apa jenis kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kalau kita gaya hidupnya sederhana, mungkin kebutuhan yang kita penuhi itu ya sedikit. Tapi kalau gaya hidupnya macam-macam, ya, maka kebutuhan yang akan dipenuhi akan semakin banyak. Tapi kita sebagai umat Islam, hendaklah penuhilah kebutuhan sesuai dengan kebutuhan saja. Jangan memenuhi selera atau nafsu. Kalau kita memenuhi kebutuhan dengan mengedepankan nafsu, maka kebutuhan yang akan kita inginkan itu akan sangat banyak dan tidak terbatas. Selanjutnya adalah tingkat pendapatan. Jelas sekali bahwa seseorang yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, kebutuhannya akan semakin banyak dibanding dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Begitu juga dengan strata sosial. Inilah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kebutuhan manusia. Anak-anakku sekalian dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, berikutnya akan kita bahas tentang motif, tindakan, dan prinsip ekonomi. Ini kita pelajari nanti bagaimana pemenuhan kebutuhan itu akan kita penuhi, harus kita perhatikan dulu motif apa yang akan kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Yang pertama kita lihat adalah tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi merupakan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan secara rasional. Ini jelas sekali bahwa apabila kita memenuhi kebutuhan, maka harus kita lihat dulu untuk apa kebutuhan itu kita penuhi. Jelasnya, kebutuhan itu kita lakukan agar kebutuhan kita bisa tercukupi. Selain itu, juga dengan adanya pemenuhan kebutuhan yang sudah kita sediakan, hal ini digunakan untuk mencapai kemakmuran dari suatu keluarga. Yang kedua adalah motif ekonomi. Kira-kira motif apa yang akan kita lakukan apabila kita memenuhi kebutuhan? Kita lihat dulu. Motif ekonomi merupakan alasan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi, tindakan yang kita lakukan itu memiliki motif apa kira-kira? Ataukah karena ingin memenuhi kebutuhan? Ataukah motifnya karena berbuat sosial? Atau karena ingin mendapatkan penghargaan? Ataukah ingin memperoleh kekuasaan? Ini bisa kita lihat apabila kita memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, itu memang kita lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya di gambar pertama, di sini ditunjukkan orang ke pasar memang karena untuk memenuhi kebutuhannya, untuk membeli bahan pokok. Sedangkan gambar kedua, ini mungkin bisa juga karena sukarelawan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa motif yang dilakukan adalah motif sosial, yaitu untuk meringankan beban orang lain. Ada juga gambar ketiga, ini ditunjukkan dengan memberikan penghargaan kepada seseorang. Ya, karena kita memiliki semacam
keistimewaan atau melakukan hal yang memang bisa dihargai oleh orang lain sehingga kita mendapatkan penghargaan. Begitu juga yang memiliki penghargaan, yang memberikan penghargaan ini memberikan penghargaan kepada seseorang karena misalkan dia ingin memperoleh kekuasaan, ingin menjadi seorang presiden. Itulah beberapa motif ekonomi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan usaha yang disertai pengorbanan yang sekecil-kecilnya dengan hasil yang sebanyak-banyaknya. Prinsip ini nanti kaitannya dengan dalam hal kegiatan produksi, distribusi, konsumsi yang akan kita pelajari di tema yang akan datang. Ya anak-anak? Adapun kesimpulan yang bisa kita tarik dalam pembelajaran kali ini adalah 1. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemenuhannya terbatas. Yang kedua, kebutuhan manusia timbul dari diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya. Yang ketiga, motif ekonomi merupakan keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, prinsip ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya dengan hasil yang sebesar-besarnya. Yang kelima, tindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan. Demikian kesimpulan yang bisa kita tarik dalam pembelajaran kali ini. Anak-anakku sekalian dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, demikian tadi materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi di tema yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.